Kalau Side memang mau masuk Islam yang betul-betul. Itu kata beliau. Betul-betul. Jangan main-main. Kita bersyukur pada Allah karena kesehatan kita bisa beribadah maghrib berjamaah, terus dengan lanjut dengan wirid, dan sekarang kita masuk untuk sesi mujakarah. Yang di sini Tiang ada request sedikit dari ibu-ibu menanyakan kepada Tiang perjalanan Tiang waktu sebelum jadi mualaf. Di sini Tiang lahir tahun 69 Tiang lahir. Ya, Tiang lahir 69 dikasih Tiang sampaikan kemana namanya Lomohian. Setelah di sana Tiang tetap bersilaturahmi dengan warga Muslim karena Tiang hidup di tengah-tengah dengan Muslim. Kita tetap menjalin silaturahmi. Di waktu acara dengan agama Muslim kita ngikut, begitu sebaliknya juga. Di perjalanan dengan Tiang sebelum jadi Muslim itu banyak rintangan juga, tapi itu di luar Islam. Setelah Tiang mendengarkan pengajian Janule MZ almarhum, itu Tiang selalu menyimak pengajiannya setiap subuh sebelum Tiang masuk Islam. Nah, pengajian subuh, tapi itu hanya sepintas Tiang ngaji. Tetap itu Tiang dengarkan. Terus Tiang tidak begitu lama Tiang masuk agama Katolik. Terus nama Tiang berubah. Itu perpaduan antara Kristen dengan Islam. Jadi nama saya diganti menjadi Yosef Sadikin. Jadi Yosefnya Nasrani, Sadikinnya Islam. Karena bapak Tiang berteman dengan orang Islam, jadi namanya dikombinasikan. Ya. Seiring waktu berjalan, tetap kita bekerja sama dalam arti hal Islam. Kalau takbiran, kita ngikut takbiran. Kaset yang banyak sekali yang takbiran ini, banyak sekali ya takbiran. Kita juga buka takbiran di rumah, tidak ada yang ngelarang karena mayoritasnya Islam. Nah, kita buka Islam, terus perjalanan tetap kita berlanjut silaturahmi. Ya. Sampai sewaktu-waktu saya sekolah di SD itu SD Pertiwi namanya, Islam juga. Islam. Di sana kita mengikuti pelajaran Islam, tulis alif, batasa juga. Itu bagus tulisan saya. Saya disenangin sama guru saya. Disenangin ya. Karena saya bisa menulis bahasa Arab. Nah, kita juga doa Bismillah, Fatihah sebelum masuk sekolah. Nah, setelah ulangan kita kasih kebebasan untuk memilih, tidak di Islam tapi memilih agama yang kita peluk, kita anut. Nah, tapi perjalanan Tiang tetap sama Islam, tetap berjalan silaturahmi. Idul Fitri kita pergi ke tempat saudara silaturahmi sampai mingguan, yang kita bilangkan kemarin itu sampai mingguan, bulanan kemungkinan, karena banyaknya saudara teman-teman kita dan Muslim itu. Terus Tiang selesai SMA, Tiang hijrah lah ke Bogor. Hijrah ke Bogor. Di Bogor tidak mendapat hidayah. Masih seperti ya anutan kita yang Katolik itu. Berjalan sekitar 8 tahun Tiang pulang pergi Jakarta Bogor. Terus ini ya Masya Allah, Tiang kembali lagi pada bersyukur pada Allah. Ini adalah rencana Allah
yang membawa tiang ke Lombok. Itu pun tiang tolak untuk ke Lombok, karena tiang mikir Lombok ini kecil bagi tiang. Ternyata Masya Allah bukan kecil, besar sekali. Kenapa? Setelah masuk Islam baru besar. Kalau ngomong secara dunia ya kecil, titik di peta itu cik gitu ya. Nggak ada apa-apanya. Nah setelah yang masuk Islam, Masya Allah besar. Nggak bisa terungkapkan Lombok ini. Kenapa? Mayoritas Islam. Adiknya juga masih Islam, tapi nggak ada yang dukung, sehingga beliau keluar Islam. Keluar Islam. Setelah itu yang masih Islam yang pulang, adiknya meninggal yang pulang. Adik yang meninggal yang pulang. Yang pulang. Rupa adik yang dengan tidak berjauh berbeda kan. Ini Yasin ya katanya. Oh bukan, adik saya maaf namanya Simon Yasin, kombinasi lagi. Simon Yasin. Nah, kombinasi lagi. Bapak saya selalu memberi nama kombinasi Nasrani dengan Islam. Simon Yasin nama adik saya. Beliau meninggal umur sekitar 27 tahun. Saya pulang dari Bogor kaget. Kok Yasin hidup lagi katanya? Oh bukan. Saya Abu Bakar. Sama saya aslinya Muhammad Abu Bakar sih. Oh, gimana ini? Nah, saya jelaskanlah bahwa mualaf itu harus diperhatikan, harus diberikan perhatian penuh kepada seorang mualaf. Kenapa? Kalau mualaf tidak punya pegangan, dia bingung. Dia akan merasa lebih enak di semenjak sebelum jadi Islam, karena bebas di sana. Peraturan tidak ada, haram halal tidak ada, jadi bebas dia. Jadi melakukan apapun bebas. Setelah masuk Islam tiang nike, Masya Allah, tidak berani berbuat apa-apa. Kenapa? Ada haramnya, ada halalnya. Di sana tidak ada, apa aja kerjakan silakan. Memang mereka punya aturan, tapi tidak pernah dipakai. Nah setelah tiang tahu di dalam Islam, setelah masuk Islam, ya Allah, tidak berani kita melakukan hal-hal yang di luar peraturan Islam. Kenapa? Semua itu ada nilai di hadapan Allah. Nah ini yang rasakan setelah dia masuk Islam. Ini ada kebetulan sekali. Bagaimana keluarga menolak? Artinya kita kalau Masya Allah, ini memang salah satu tantangan. Kalau kita masuk Islam ini itu disingkirkan. Gimana saya mengukirkan? Tidak bisa kita ngomong kan. Jadi di sini kita tidak ditegur gitu. Ini sangat berat sebenarnya kalau masuk Islam itu harus betul-betul mentalnya harus kuat, harus siap disisihkan, harus siap. Nah, kalau tiang alhamdulillah yang mendapat nikmat di Islam, sehingga apapun ditawarkan ke dunia ke tiang, insya Allah tiang tidak akan menerima. Karena kenapa? Tiang sudah tahu nikmat Islam. Setelah tiang masuk Islam, bos tiang kembali lagi kepada tiang. Bu, ini saya mau buka hotel ini. Sini yang pegang sudah. Saya berpikir satu, saya bukan tidak mau kaya, saya mau kaya. Tapi yang satu kan saya takut hanya satu, akidah saya rusak. Akidah. Kita pertama, Masya Allah, tidak bisa saya ngomong, saya tidak berani. Karena saya satu-satunya hanya mempertahankan akidah saya sebagai muslim. Kalau masalah gaji, besar. Kalau akidah, jangan harap untuk bertahan. Ini dia, akidah. Jadi dia menawarkan tiang berbagai hal, dari dia juga mau buka ditawarkan tiang lagi. Tiang menolak lagi karena tiang lebih baik yang miskin di dunia, tapi dia mendapat jaminan di surga. Jaminan surga. Setelah tiang mendalami Islam, ya Allah, semua peraturan kecil-kecil itu diatur sama Islam. Kalau agama lain maaf,
Belum tentu begitu. Contoh aja satu, kita ambil paku aja di jalan, tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi apa kata Allah? Saya akan memberi kamu pahala yang besar. Karena kenapa? Orang terselamatkan kakinya ketusuk kemungkinan hanya satu. Seiring waktu saya juga, ya Allah, saya dibukakan ilmu usul. Saya kaget dengan ilmu usul ini, kaget betul. Artinya bagaimana? Amukaram Mustahin Ramli yang di Seganteng membuka ilmu usul masalah kubur. Kubur ini tiap hari memanggil kita untuk masuk ke perutnya, sampai mengancam bahwa siapa yang bersenang-senang di punggungnya saya akan sengsaralah di dalam perut saya. Jadi di sini kita mesti hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan mengajari tapi yang takut sekali sama kubur ini. Situ kita diancam kalau kita mati di luar Islam, nauzubillah min dzalik. Itu tanah akan menghimpit kita sampai tulang-tulang ini bunyi semua, patah. Tidak ada ruang waktu. Ini ajaran Islam yang perlu kita perhatikan. Makanya dikatakan orang yang pintar adalah orang yang banyak ingat mati. Sehingga kalau kita sudah ingat mati, Masya Allah, mau kerjakan maksiat aja mikir. Yang kecil-kecil, mau seuzon orang mikir kita juga. Karena kenapa akan dipertanggungjawabkan di kubur? Kubur. Oh, oke. Kubur ini yang gambar sedikit dulu. Jadi sangat kita takuti. Sehingga itu pelajaran sangat harus kita kenang, harus kita ingat selalu. Nah, terus ada request lagi, kenapa tiang bisa sampai di Masjid Bengkel? Ini Masya Allah, semua hidayah Allah. Allah yang tuntun saya sampai ke sini. Saya hijrah dari suatu dusun ke Bengkel, itu semua kehendak Allah. Semua kehendak Allah. Saya melihat, maaf ibu bapak-bapak, saya pertama lihat sini Kak, prihatin. Saya lihat mesinnya sudah bagus. Terus bagaimana timbul hasrat saya untuk membantu, untuk menjaga kebersihan masjid ini supaya tetap bersinar, memancarkan sinar di masjid ini. Karena Masya Allah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada datuk kita Muhammad Tun Ghazali. Al-Fatihah. Jadi pertama, maaf ibu bapak-bapak, pemimpin tiang, saya minta maaf. Pertama tiang bersihkan masjid ini. Setelah itu tiang berlanjut ke makam datuk kita Muhammad Tuan Guru Sambali. Di sana setelah yang bersihkan makamnya, hujan itu pagi sekitar berapa yang enggak begitu lihat jam. Tiang mau mandi, hujan-hujanan, ditanya berhenti hujan itu, berhenti. Yang keluar ke jalan, tiang lihat hujannya itu membengkok udah begini, tapi kayak hujan emas, warnanya emas. Masya Allah, apa yang nggak ngerti tiang. Terus tiang pulang ke rumah, tiang tanya kepada saudara tiang, tadi ada hujan? Tidak ada. Jadi
Yang mesti berkata apa nggak tahu yang jadi. Setelah selesai itu dia masuk lagi ke dalam makam Datuk, masuk ke dalam, dia bersihkan makamnya dari bunga kembang segala macam, dan yang perbaiki Al-Qur'annya. Beliau memberikan lagi satu mukjizat, yaitu Hajar Aswad. Hajar Aswad ini keluar di sekitar makam. Hanya yang memberikan salam kepada Al-Mukarram, Assalamualaikum kepada beliau. Dan di mata tiang kelihatannya Dato ini tersenyum saat yang meninggalkan pagar. Tadi tiang lihat ke belakang, tiang melihat Dato itu tersenyum beliau. Jadi tiang juga merinding jam. Hati-hati yang mengambil kesimpulan bahwa Dato memberikan saya izin untuk di sini. Sehingga alhamdulillah setelah saya berada di mesin ini, saya bersyukur banyak ketenangan saya dapat. Nikmatnya saya dapat. Saya terus terang bongkar sekarang. Saya bisa Al-Quran di sini, saya bisa baca. Di tempat dusun dulu tidak bisa saya baca Quran. Huruf pun tidak bisa. Satu huruf pun tidak saya ingat. Setelah saya berada di masjid ini, Masya Allah, otomatis bisa. Nah, ini semua berkahnya Datuk kita Tuan Guru Muhammad Sambali. Dan satu lagi saya dekat cerita Datuk kita ini, Masya Allah, dia memperhatikan namanya merdeka. Sampai beliau mengucapkan salam hormat dari Allah Tuan Guru kita Datuk Tuan Guru Ali dengan kata ini, merdeka tetap dunia dan akhirat. Itu tulisan beliau. Jadi Datuk kita sangat memperhatikan kemerdekaan itu. Coba pelunggu yang lebih tahu itu. Nah, Datuk kita ini juga terkenal tidak di Indonesia aja. Murid-muridnya sampai di luar negeri, Mesir, Amerika. Nah, juga ada. Itu cerita dari Profesor Adi Padil. Kita bersyukur bisa di Bengkel ini. Karena Datuk kita ini Masya Allah luar biasa, namanya besar. Nah, sampai Profesor Banu mengatakan bahwa Datuk kita masih hidup. Kemarin beliau katakan waktu pengajian yang Mangrebon. Nah, itu yang sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, mami-mami tiang minta maaf kalau ada salah kata yang dilakukan, yang minta maaf. Nah, kebenaran itu dari Allah. Itu yang kita sampaikan. Silakan. Lanjutkan. Apa kata beliau? Kalau Sida memang mau masuk Islam yang betul-betul, itu kata beliau, betul-betul, jangan main-main. Nah, itu kata beliau. Berarti beliau memberikan izin kepada saya untuk masuk Islam. Kalau waktu saya masuk Islam, ibu saya udah tidak ada, udah tiada mereka. Tapi bapak saya memberikan izin. Nah, sehingga waktu beliau meninggal, beliau masih menunggu saya. Selalu menyebut nama saya Abu gitu. Saya pulang. Setelah saya pulang, langsung tensinya turun sampai jam 5 subuh dia meninggal. Meninggal, jadi saya ucapkan alhamdulillah kepada Allah karena mengambil jasad orang tua saya. Dia meninggal. Itu karena berarti orang tua saya mengizinkan ke saya. Alhamdulillah dengan izinnya itu barokah sehingga saya bisa sampai sekarang ini, ya, menikmati Islam dengan kafah.